Kita mulai dari rumus pertama. Ini namanya adalah RAND. RAND. Kalau misalnya nanti ke depan kalian mau membagi nama-nama peserta kelas kalian mungkin atau orang-orang yang ada di room kalian gitu kan menjadi beberapa kelompok. Itu kan kadang-kadang kalian randomnya itu berdasarkan urutan nama misalnya ya. Kalian langsung ambil aja, oh 3 orang ini kelompok satu, nanti ini dia kelompok dua, nanti dia kelompok tiga gitu kan. Nah, ada rumus sebenarnya di Excel yang kalian bisa pakai gitu. Artinya tidak ada istilah bilang, oh yang teman-teman dekatnya aja jadikan satu kelompok gitu kan. Oh ini sama ini satu kelompok aja karena dia sudah saling kenal. Oh ini nanti begini. Jadi kayak agak repot aja gitu ya kalian sebagai guru atau kalian sebagai orang yang membagi kelompok. Jadi kalian kayak kayak harus pakai energi ekstra untuk membagi kelompok mereka. Apalagi kalau nanti jumlah peserta kalian atau jumlah mahasiswa kalian sudah banyak, sampai ratusan bahkan. Itu repot juga kalau misalnya berdasarkan absen gitu kan. Nah, daripada kalian repot-repot, mending pakai rumus ini deh. Insya Allah bakal random banget. Namanya aja random ya. Jadi pasti acak banget gitu. Sehingga nanti kemungkinan akan lebih merata pembagian kelompoknya. Dan tidak ada istilah, oh ini baku teman dengan ini nanti satu kelompok. Oh ini sama-sama ini, nggak ada lagi istilah seperti itu. Pokoknya acak deh. Bagaimana acaknya ya. Itu nanti kalian bisa lihat di sini. Oke, itu gambaran singkatnya. Dan sekarang kita akan coba menggunakan rumusnya seperti apa. Sama dengan RAND. Jadi rumus random ini dia disingkat dengan 4 huruf RAND. Dan nanti kita akan coba belajar lagi 2 rumus random lainnya secara berurutan gitu ya. Nah, ketika kalian mengaktifkan rumus itu akan ada petunjuk yang muncul dalam bahasa Inggris. Tetapi saya akan coba konversi bahasa Inggris ini ke dalam kotak atau ke dalam text box yang saya sudah tuliskan di bawah. Biar nanti kalian nggak terlalu fokus ke tulisan yang tertutup ini ya. Jadi kalian paham desimal kan? Desimal itu adalah angka yang dimulai dari 0, kemudian 0,1, 0,2, 0, sekian sampai sebelum angka 1. Itu ininya ya, rentangnya gitu. Makanya nanti ketika kalian menggunakan rumus ini, kalian tidak akan menemukan angka 1 ke atas. Jadi itu kalian akan menemukan nanti angka desimal 0, sekian sekian sekian. Karena memang rumus ini dia hanya menampilkan nomor lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari 1. Itu kalau kalian lihat di sininya ya, di kotak dia kotak putihnya itu akan muncul. Cuman ini ketimpa sama layar ya, kepotong sama layar jadi kalian nggak bisa baca. Makanya saya konversi di sini aja gitu dalam bentuk dalam bahasa Indonesia. Oke. Kita aktifkan dengan menekan tombol tab pada keyboard, nanti dia akan muncul seperti ini rumusnya. Jadi kalian tidak perlu mengambil sel acuan apapun untuk penggunaan rumus RAND ini. Kalian langsung balas kurung saja lalu enter. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan muncul dalam bentuk angka desimal 0, sekian sekian sekian. Pokoknya nggak sampai 1 deh. Dia di bawah 1 semuanya karena memang kegunaan dari rumus ini dia hanya bisa memunculkan angka mulai dari 0 sampai di bawah 1. Pokoknya itu aja di batasnya. Nah, kalau kita duplikasi ke bawah, dia nanti bakal muncul seperti ini dia keterangannya. Untuk angka-angkanya. Dan ini random. Random kenapa? Ketika kita melakukan perubahan pada data lain yang ada di kolom sebelah, kayak misalnya kita mau nambah nih satu huruf di sini Agus gitu kan. Agus double S gitu kan, saya enter, maka untuk satu kolom ini dia berubah lagi gitu. Secara otomatis ketika kita melakukan perubahan pada 2 kolom yang lain yang ada di sini. Nah, itu keunikan dari rumus ini. Nah, makanya ketika kalian kepengen menggunakan hasil random angka yang kita tampilkan di sini, sebaiknya kalian paste value dulu. Artinya rumusnya kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan rumusnya, karena kan kita sebenarnya cuma pengen ngambil angka randomnya ini untuk menjadi acuan pengurutan datanya nanti. Nah, maka dari itu ketika kita pengen menghapus angka ini atau menggantinya dengan value, biar nanti dia tidak berubah-berubah ketika kita melakukan perubahan di sini, kita blok aja hasilnya tersebut, lalu Ctrl C. Untuk mengcopy ya angka-angkanya. Supaya nanti dia bisa bermunculan seperti angka yang kita copy ini dan rumusnya nanti bakal hilang untuk kerennya, itu kalian bisa klik kanan saja, pilih paste value yang ada angka 1, 2, 3-nya ini. Nah, maka dia nanti akan langsung tampil
seperti ini, dalam bentuk angka desimal aja. Rumusnya udah nggak ada ya. Karena tujuan kita tuh pengen menghilangkan rumus supaya ketika kita melakukan update di sini data, misalnya ya, enter itu nggak ada perubahan lagi di sini. Beda dengan yang sebelumnya kan. Kalau yang sebelumnya itu ketika kita menambah huruf atau melakukan perubahan di kolom ini, ya itu nanti akan merubah langsung semua isi kolomnya gitu kan. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena kita sudah kopas value-nya. Artinya datanya tadi kita ambil aja gitu kan. Karena kan kita kepengen ngambil data angkanya doang gitu. Rumusnya kita hilangkan. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah biar nanti dia bisa diurutkan berdasarkan angka random yang sudah kita dapatkan dari rumus rand ini, kita bisa menekan tombol Ctrl Shift L aja. Jadi itu kombinasi tombol Ctrl, kemudian Shift, dan juga huruf L di keyboard. Gunanya apa Pak? Untuk memunculkan ada namanya tombol filter di masing-masing header kolom masing-masing ya. Di header kolom ini. Header nama, gender, sama random itu ada namanya tombol filternya. Nah, kita bisa gunakan tombol filter ini untuk menjadi acuan filternya atau pengurutan datanya. Jadi kita klik aja ya tombol filternya. Nah, kalian boleh pilih nanti di sini. Mau mengurutkan dari small to large atau large to small. Jadi kalau small to large itu artinya kita bisa mengurutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau yang large to small kebalikannya. Dari yang terbesar sampai yang kecil. Nah, kita boleh pilih salah satu bebas ya. Nggak ada acuan apapun di sini. Kalian bebas menggunakan salah satunya. Sebagai contoh saya pakai small to large. Nah, maka nanti dia akan mengurutkan dari angka desimal yang paling rendah sampai angka desimal yang paling tinggi di bawah sini. Dan tujuan utamanya adalah ini tadi. Nama-namanya atau data yang ada di sebelahnya itu nanti akan ikut bergeser sesuai dengan pengurutan yang kita lakukan di sini untuk filternya. Nah, inilah tujuan utama kita random tadi gitu loh. Dari 10 nama yang kita punya itu, kalau tadi urutannya di awal tidak seperti ini ya. Shita itu nggak tahu dia di posisi nomor berapa gitu kan. Agus juga di posisi nomor berapa kita nggak tahu tadi. Nah, sekarang udah diacak gitu berdasarkan angka desimal yang ada di sini. Sehingga ketika sudah teracak seperti ini, kita bisa langsung ngambil tuh. Oh, 3 orang di atas ini kelompok 1 misalnya. 3 orang kedua ini misalnya kelompok 2. Lalu sisanya masuk di kelompok 3. Jadi kayak gitu-gitu tuh cara-cara kita merandom. Nanti ini akan sangat ngebantu banget kalau kalian punya data mahasiswa atau data murid yang cukup banyak untuk membagi kelompok. Misalnya dari 50 siswa kalian pengen bagi 5 kelompok. Ya kan masing-masing 10 gitu kan. Nah, gimana biar nanti kita enak gitu randomnya. Acaknya seperti apa ya udah kalian boleh pakai alternatif rumus rand ini untuk menjadi acuan mengacak nama-nama mereka dalam satu kelompok masing-masing. Kurang lebih untuk penggunaannya seperti itu ya rumus rand ini. Baik, saya lanjut di rumus yang kedua nih. Membuat angka acak. Jadi rumusnya itu agak sedikit panjang dibanding yang tadi. Kalau tadi kan cuma rand doang gitu. Nah, kalau sekarang dia rand between. Jadi ada 3 ya. Nah, kita ambil yang paling bawah dulu. Yang rand between ini. Perbedaannya apa sih Pak dengan rand tadi? Perbedaannya adalah kalau rand tadi itu kita hanya menggunakan angka desimal. Mulai dari 0 sampai di bawah 1 ya, 0, sekian 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 sekian. Nah, kalau rand between itu dia menggunakan angka bulat. Bulat itu maksudnya kayak 1, 2, jadi dia tidak ada koma gitu loh. Bulat, angka bulat paham ya maksudnya ya. Kalau paham komen paham gitu. Jangan sampai di sini ada yang nggak paham angka bulat dengan angka desimal lagi. Kalau desimal itu kan dia dipisahkan dengan koma ya, ada komanya berapa gitu namanya desimal. Tapi kalau misalnya tidak ada koma di ya begitu ya. Paham? Oke, mantap. Nah, kalau misalnya tidak ada koma ya berarti itu disebut dengan angka bulat. Mulai dari 1 sampai berapa gitu kan. Nah, di sini ada keterangan bottom. Bottom itu artinya angka bawah. Jadi kita bisa menentukan batas bawah angka berapa nih yang nanti kita akan munculkan di hasil ketika kita menekan enter. Boleh, terserah kita pengen menentukan angka berapa. Misal, kalian pengen mulai dari nomor 10 misalnya boleh ya. Jadi batas bawah tiket kalian nanti itu dimulai dari nomor 10. Oke, titik koma, top itu adalah batas atas angkanya berapa. Misalnya kalian pengen menentukan, oh saya pengen nanti di situ 500 batas atasnya. Boleh, bebas.
Jadi kalian bisa masukkan angka 500. Habis itu balas kurung kemudian enter. Sisanya tinggal kalian duplikasi ke bawah. Tuh, nanti dia akan random angkanya gitu loh. Dan kita nggak bisa intervensi angkanya. Ini nanti secara otomatis sistem Excel bakal munculin angka dari 10 sampai 500 ya, secara random. Dan ketika kita melakukan perubahan di sini, misalnya saya tambah lagi S, enter, tuh datanya ganti lagi gitu. Saya ganti lagi di sini misalnya Ani, enter, tuh ganti lagi gitu. Jadi supaya nanti tidak berganti lagi kayak tadi misalnya kalian kepengen melakukan perubahan terhadap data dan datanya sudah berhasil kalian dapat gitu kan. Nah, lakukan caranya seperti yang awal tadi, kalian copy value. Jadi copy kemudian paste value, ambil aja angkanya karena memang kan kebetulan yang pengen kita ambil angkanya ini kan untuk menjadi nomor karcis dari jalan santai kalian. Ya udah kalian blok aja, Ctrl C. Ya kan, klik kanan, lalu di paste value-nya yang ada 1, 2, 3-nya diklik. Udah. Jadi ketika kita melakukan perubahan di sini nggak apa-apa, nggak akan merubah angkanya lagi karena rumusnya udah hilang gitu kan. Rumusnya sudah tidak muncul. Kita sudah dapat poinnya, yaitu angka bottom atau angka bawah sama angka atasnya kita sudah tentukan tadi. Sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk menentukan angkanya seperti apa di situ. Dan ini juga biasanya digunakan oleh pembuat soal. Jadi kalau misalnya dia pengen bikin soal dalam jumlah yang banyak ya, mereka nggak mau pusing untuk angka-angkanya, mereka pakai ini, cara ini. Angka random. Kan capek juga ya kalau misalnya kita mau ngajar, terus kita ngetik satu-satu angkanya. Oh ini angkanya segini, oh ini angka segini. Jadi bayangkan kalau kalian mau mengetik sampai ratusan sel. Jadi satu-satu kalian input angkanya. Enter, ini segini. Misalnya di sini ya, kalian munculkan lagi misalnya 20, 20, di sini 300, di sini 500, di sini 409, 333, 221, 309, 455, 678, 123, 444. Kadang-kadang kita berada pada situasi pengen masukin angka sembarang atau angka acak gitu kan. Kalau kita angka acaknya kayak gitu tadi penerapannya satu-satu bakal lama gitu. Nah, rumus ini muncul untuk ngebantu kalian biar bisa menghemat sedikit waktu agar kalian tidak menginput satu-satu angka randomnya. Kalian bisa pakai cara tadi seperti yang saya sudah jabarkan. Jadi kurang lebih studi kasusnya seperti itu atau gambarannya seperti itu. Sehingga kalau kalian sudah paham dengan penggunaan rumus ini, insya Allah bakal kalian gunakan juga atau bisa kalian pakai juga di tempat kerja kalian untuk penginputan data random. Masih ada satu rumus lagi, kita akan coba jelaskan dan perbedaannya apa di antara ketiga rumus ini. Jadi tadi range sudah, range between sudah, dan satu lagi ada namanya range array. Nah ini tabel kosongnya atau kolom kosongnya ada 3. Kalau tadi cuma 1 yang kosong, sekarang saya bikin jadi 3. Sebenarnya bisa lebih dari 3 sih, tapi karena muatnya di HP atau di layar ini cuma sampai segini aja ya, biar nanti kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih bagus di live-nya, saya tampilkan 3 kolom kosong saja. Di sini saya sudah kasih keterangan, range array itu bisa untuk angka desimal maupun bulat sesuai kebutuhan. Jadi nggak mesti desimal saja, nggak mesti bulat saja. Beda dengan range tadi kan. Kalau range kan dia cuma angka desimal aja, yang 0, kalau range between tadi bulat saja, dia nggak bisa pakai desimal. Tapi kalau range array itu menyempurnakan keduanya. Jadi dia bisa dipakai untuk angka desimal yang koma-koma, bisa juga dipakai yang bulat untuk angka yang 1 ya, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Oke, perbedaan secara teknisnya seperti apa? Kita langsung praktek aja. Nah, sekarang ini saya punya ada 10 orang dan di sini 3 kolom ini saya sebagai sampel ada 3 mata pelajaran yaitu Word, Excel sama PPT atau PowerPoint. Jadi saya kepengen memberikan nilai acak kepada 10 peserta saya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Hanya contoh. Soalnya saya bingung mau pakai keterangan apa ini ya untuk penjelasan di live ya. Ya udah saya ambil ini aja biar nggak terlalu lama gitu persiapannya. Nah, di sini saya akan mulai dari baris paling atas untuk kolom Word ya. Untuk pengaplikasian rumusnya seperti ini saja, range array. Aktifkan. Nah,
agak sedikit panjang rumusnya dibanding dengan dua saudara kandungnya tadi ya, yang range sama range between. Kalau range array ini dia ada namanya row, ada namanya column, ada min, ada max, ada integer. Rows itu adalah baris. Maksudnya dalam rumus range array ini kita pengen memakai berapa baris gitu untuk memunculkan angka randomnya. Jadi nanti ini akan ngebantu banget kalian menginput data angka tanpa perlu kalian input satu-satu. Tinggal kalian hitung aja ada berapa baris yang kalian pakai pada tabel tersebut. Coba kita cek di sini ya untuk area sel kosongnya. Ini berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baris ya. Berarti kita boleh masukkan 10 baris. Oke? Titik koma. Kolom. Ada berapa kolom nih yang pengen kita isi dengan angka random? Kebetulan kita punya 3 kolom ya. Word, Excel, sama PPT. Berarti 3. Oke? Titik koma lagi. Min. Min itu minimal. Jadi kalau kita mau sandingkan dengan range between tadi yang sebelumnya, itu sama dengan bottom atau angka batas bawah. Nah, min juga demikian. Minimal angka berapa yang mau kita input nanti sebagai angka random di dalam sini. Ya, biasanya kalau kita kasih nilai itu paling rendah 55 lah ya, paling rendah misalnya. Jadi nggak bisa ada angka di bawah 55. Jadi kalaupun ada yang rendah sekali nilainya, ya udah nanti dia dapatnya 55, nggak bisa 54, nggak bisa 53, nggak bisa 50 karena kita udah batasi gitu minimalnya 55. Titik koma lagi max. Max itu kalau di rumus range between tadi sama dengan top, batas atas. Nah, kalau ini dia maksimal, angka maksimal berapa yang kalian pengen masukkan untuk nilai dari mata pelajaran ini. Misalnya 100 ya maksimal ya. Ada nggak sih di atas 100 nilainya kalau mata pelajaran ya? Kayaknya maksimal 100 deh ya. Titik koma. Nah, di sini yang kalian harus pahami secara bersama-sama. Kalau kalian sering belajar VLOOKUP, itu kalian pasti sering tanya ya, perbedaan true dan false itu apa sih Pak di rumus itu? Kalau di VLOOKUP kan false itu untuk data yang sama persis. True itu untuk data rentang, ya kan? Tapi kalau di range array itu bukan seperti itu pemahamannya. Saya sudah buatkan tulisan di bawah. False untuk angka desimal. True untuk angka bulat. Jadi kalau misalnya kalian pengen membuat angka acak dengan menggunakan angka desimal, kalian boleh pakai false. Tapi kalau kalian pengen bikin angka bulat, berarti kalian pakainya true. Bedanya apa Pak? Ya bedanya kalau desimal nanti ada koma-komanya gitu. Jadi 55 berapa, ya kan? 100, 70, berapa dan seterusnya. Itu kalau kalian pakai false. Kalau pakai true nanti nggak ada koma-komanya, dia angka bulat gitu loh. 55 ya 55. 50 60, 70 dan seterusnya. Kita coba satu-satu ya, lihat perbedaannya. Kita mulai dari false dulu. Lalu enter. Perhatikan angkanya. Dia akan langsung muncul sekaligus ya, tanpa perlu kalian ketik-ketik lagi satu kolom, nggak usah. Nggak usah lagi pakai duplikasi-duplikasian karena dia sudah automatic array. Ini namanya rumus array ya. Makanya di belakang range itu ada namanya array. Dia itu sama seperti Ctrl Shift Enter kalau mode kita pengen menduplikasi rumus secara otomatis. Jadi dia akan otomatis langsung memunculkan angka sejumlah baris yang sudah kita input tadi. Tadi ada berapa baris itu yang kita input ya? Ada 10 baris kan? Nah udah cocok ya 10 baris ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya begitu 10 baris. Makanya dia muncul langsung 10 baris. Adapun yang di sini kolomnya tadi kita masukkan 3 gitu kan. Nah ini 1, 2, 3 kolom. Begitu maksudnya. Sehingga berdasarkan perintah yang kita buat tadi, angka-angka desimalnya bakal muncul sejumlah yang kita sudah masukkan. Yaitu 10 baris dan 3 kolom dengan desimal kayak gini. Koma-komaan dah pokoknya. Jadi ada 5 angka di belakang koma. Sebenarnya ini banyak banget angka belakang komanya ya. Cuman karena lebar dari kolomnya kita batasi sampai di sini ya, dia maksimal bisa muncul cuman sampai 5 digit di belakang koma. Kalau kalian perlebar lagi nanti bakal muncul lagi gitu, koma-koma di belakangnya yang banyak itu. Oke, supaya nanti data ini nggak berubah-berubah lagi ketika kita refresh gitu kan. Ya udah kalian kopas aja. Blok, kemudian Ctrl C gitu kan.
Lalu klik kanan, paste value yang ini. Nah, nanti dia nggak berubah-berubah lagi tuh. Sudah sesuai dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Kalau kalian perhatikan di decimal place ini, komanya banyak banget ya. Nggak tahu berapa angka di belakang koma ini. Banyak banget gitu. Itu kalau pakai false. Gimana kalau misalnya kita pakai true, Pak? Oke, kita coba ya. Di sini kita akan coba menggunakan true. Kita ganti aja false-nya di sini ya. False-nya kita ganti dengan true, integer. Perhatikan perbedaannya, sangat kelihatan. Kalau tadi terlalu banyak koma membuat kita pusing gitu kan. Ya udah, kalau kalian pengen simple pakai yang true aja untuk angka bulat. Maka nanti angkanya ya bulat gitu kan. 78, ada yang 57, ada yang 55, tapi nggak ada di bawah 55 ya, karena tadi kita sudah mengatur atau men-setting paling rendahnya itu minimalnya adalah 55. Sehingga inilah yang paling rendah tadi, ada satu angka di sini. Nah, ini kan masih random ya. Kalau kita lakukan perubahan data nanti dia berubah-berubah juga gitu. Semuanya berubah-berubah. Supaya tidak berubah lagi ya udah kita lakukan copy value kayak tadi. Ctrl C, lalu klik kanan, paste value yang ini. Udah beres. Dapat deh kita angkanya. Jadi kayak simulasi pemberian nilai ya di rapor ya. Tapi kalian para guru-guru jangan pakai cara ini kalau kasih nilai anak-anak ya. Nanti yang ada malah diprotes lagi sama anak-anak. Ya, ibu ini pakai rumus array ya, kasih nilai ya sembarangan nih. Nggak ini. Jadi kalau anak-anak yang udah tahu rumus ini, dia curigaan aja bawaannya ke gurunya ya. Pak, Bapak pakai array ya? Kok nilai saya lebih rendah sih daripada si Dito? Jadi gitu ya guys ya. Gunakanlah sesuai dengan kapasitasnya. Jangan juga diselewengkan kayak gitu. Ya, gara-gara udah dapat rumus ini langsung jalan dia nalarnya ya. Langsung nanti saya pakai di kelas saya.